Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormatin sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semoga kiranya kita selalu dalam lindungan dan keberkahan selalu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bercerita tentang kesadaran, sedikit banyaknya kita masih bingung yang mana sih bentuk kesadaran. Kesadaran itu adalah di mana kita tertuju kepada satu titik, menjadi fokus dan menjadi khusyuk. Disitulah kesadaran. Kemudian kita bisa mengamati segala sesuatu di sekeliling kita, ya, mendengarkan sesuatu di sekeliling kita. Itulah kesadaran yang meluas. Kesadaran ini tidak lepas daripada kebersihan dan kejernihan hati kita. Semakin jernih hati kita, semakin bersih kolbu kita, kesadaran kita semakin meluas. Suara-suara yang ditangkap, penglihatan yang dilihat, ya, itu adalah bentuk kesadaran batin, pendengaran batin, penglihatan batin. Yang berbeda sekali dengan pendengaran secara indrawi, penglihatan secara indrawi, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berucap tanpa kata. Itulah kesadaran jiwa. Bila mana kita mendapatkan suatu suara, ya, dari kejauhan, semisal di dalam zikir kita mendengar suara azan, suara orang membaca Al-Quran, ya, membaca sholawat, itu adalah bentuk daripada luasnya kesadaran kita bisa menangkap dari kejauhan di alam-alam, dimensi-dimensi yang berlapis-lapis. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bentuk kesadaran ini semakin tajam dan semakin meluas apabila kita terus bisa memahami, menyadari, dan semakin kita bisa merasakan energi-energi, daya-daya yang kita dapatkan, semakin luaslah kesadaran kita. Tetapi di dalam zikir bukan itu yang kita cari, itu hanya diperdengarkan, itu hanya sebagai bukti kebesaran Allah dengan apa-apa yang diperlihatkan, diperdengarkan oleh kita. Pendengaran secara batin ini sangat jelas dan sangat sekali keras. Kadang-kadang ada yang berteriak memanggil, ada yang teriak memanggil, menyebut nama kita, ya. Ada yang mengucap salam. Jadi berbeda dengan panggilan iblis atau jin yang selalu memanggil dan membisikkan sesuatu itu melalui telinga, ya, melalui indrawi kita. Itu harus kita bisa bedakan pendengaran batin dengan pendengaran lahiriah. Kebanyakan orang-orang yang mau kerasukan itu dia melalui telinga indrawinya, kedua telinga kita, ya. Dibisikkan sesuatu kepada dia seperti membunuh, ya, berbuat kemaksiatan dan apa itu biasanya melalui telinga. Ya, apalagi kalau kita amarah kita tidak terkontrol, itu melalui telinga biasanya. Berbeda dengan yang di dalam diri kita. Pemberitahuan, ya, segala ancaman, terus keburukan. Nah, itu di dalam DNA itu terdengar jelas. Dan kita kadang-kadang disuruh berhenti dalam zikir kita. Coba ditandain, sesering mungkin kita tandain gejala-gejala ini supaya bisa kita paham, bisa menangkap. Semisal saudara kita ada yang bercerita anaknya mau jatuh, ya. Di dalam DNA itu dia disuruh diperintahkan untuk melihat keluarganya. Dia berhenti dan melihat keadaan anaknya yang hampir jatuh dari tempat tidur mungkin. Nah, di situ kan bukti bahasa kita diperingatkan, ya. Ada yang
diberhentikan karena ada sesuatu, dan ternyata memang ada yang lebih penting lagi di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudaraku, itu hanya sekedar contoh-contoh testimoni-testimoni yang diberikan kepada saya tentang kesadaran ini. Semakin dilatih kesadaran, semakin peka dia. Dalam kesadaran ini, ya, pendengaran itu sangatlah peka. Semisal cicak berjalan dan mungkin semut berjalan, kita mendengar mereka bertasbih. Bahkan bumi ini, alam dan seisinya ini juga bertasbih kepada Allah. Itulah kesadaran. Menyadarin segala sesuatu yang diperlihatkan kepada kita. Disitulah titik fokus kesadaran kita. Jadi hal-hal ini tidak perlu kita merasa takjub dan bangga, karena masih banyak lagi dimensi-dimensi yang memiliki tingkatan kesadaran yang lebih. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sedikit yang bisa saya berikan kali ini, semoga kiranya bermanfaat buat kita semua. Lakukanlah zikrullah hanya kepada Allah tanpa berharap sesuatu. Dan bila mana ada kendala baik di dalam laku dan kehidupan kita, mari sama-sama kita diskusikan di dalam grup. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan audio ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.